Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian maghrib sampai isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan tadabbur dan kajian ayat kita yang materinya kebetulan berkaitan dengan fikih taharah, fikih bersuci yang disebutkan di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kita tidak akan mengulang poin-poin yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuk pada poin yang ke-9 sedikit, masih ada yang ke-7 maksud saya. Pelajaran yang ke-7 dari ayat ini, al-amru bi ghaslil wajh. Perintah untuk membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi wujuhun jamak daripada wajhun. Wajhun, wujuhun. Wajah jadi bahasa Indonesia. Yang mana definisi daripada wajah itu? Ma tahsulu bihil muwajahah min manabiti sya'rir ra'sil mu'tad. Wajah itu yang berada pada bahagian depan. Iya, makanya kita istilahkan muka. Yang berada pada bahagian depan dari kepala kita, min manabiti sya'rir ra'si, batasannya adalah dari pinggir tumbuhnya rambut kita pada bahagian kepala. Ya, maksudnya ini adalah pada bahagian ubun-ubun. Pada bahagian ubun-ubun dari atas, di mana batas tumbuhnya rambut yang secara alami. Nah, disebutkan di sini secara alami bahwa kalau pertumbuhannya itu mungkin tidak alami lagi, seperti umpamanya seseorang yang dikasih di saat masih muda, rambutnya itu lebat. Tapi ketika sudah berumur, mungkin mulai rambutnya tidak lebat lagi, ya, botak dan yang semacamnya, maka bukan dibasuh dari yang tidak ada rambutnya, akan tetapi di mana pinggir tumbuhnya rambut itu semasa masih normal tumbuhnya rambut di masa muda umpamanya. Ila man hadara minal lihyaini wadzaqani tulan. Jadi dia dari atas kemudian ke bawah sampai masuk ke pada bahagian dagu, pada bahagian bawah. Jadi dia masuk ke dalam pada bahagian dagu. Itu kalau dari atas ke bawah. Kemudian batasannya dari samping ke samping. Yang dimaksud dengan al-wajah itu adalah minal uduni ilal uduni. Minal uduni ilal udun, dari telinga, pinggir telinga sampai ke pinggir telinga. Iya. Dan itu akan
dibasuh secara sempurna, ya. Dan intinya adalah ketika kita membasuh wajah itu semuanya basah, ya, yang yang bundar ini atau yang bulat ini, ya, kita basahi semuanya, ya. Tidak mengapa dari atas dari bawah, itu tidak ada aturannya. Yang terpenting bahwa dia terkena secara menyeluruh air. Kemudian wa yadkhulu fihi al-madmadatu wal istinsyaqu bis sunnah. Termasuk isyarat daripada membasuh wajah ini, akan tetapi dia masuk dalam perkara-perkara yang sunnah. Dan itu jelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak. Jadi berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup, ya, air sedikit lewat lubang hidung kita, ya, tidak sampai masuk ke dalam tentunya. Kemudian mengeluarkannya, menghembuskannya, ya, masing-masing 3 kali. Jadi itu masuk dalam makna faqsilu wujuhakum, dan basuhlah muka-muka kalian. Namun berkumur-kumur dan beristinsyak itu masuk dalam bagian sunnah-sunnah wudu. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak itu yang mana saja kita dahulukan. Boleh berkumur-kumur dulu kemudian beristinsyak, atau boleh beristinsyak dulu kemudian berkumur-kumur. Itu tidak dimasukkan dalam sunnah-sunnah yang harus tertib, ya, secara berurutan. Boleh salah satu di antaranya, apakah kita berkumur-kumur dulu atau beristinsyak dulu. Wa yadkhulu fihi asy-syu'urul lati fihi, dan termasuk di dalamnya adalah ketika kita memasukkan air ke dalam hidung kita itu, ya, ketika hidung itu ditumbuhi bulu, maka itu termasuk di antara hal yang disunnahkan untuk mencucinya. Di antara hal yang disunnahkan untuk mencucinya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-8, al-amru bi ghaslil yadain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dan basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Iya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Al-amru bi ghaslil yadain. Al-amru bi ghaslil yadain. Perintah untuk membasuh tangan. Ya, perintah untuk membasuh tangan. Nah, jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab, tangan itu bisa dari ujung jari sampai pergelangan, itu masuk dalam kategori tangan. Kemudian dari ujung jari sampai ke siku, itu juga masuk dalam kategori tangan. Kemudian dari ujung jari sampai ke ketiak, itu juga masuk dalam kategori tangan. Dan ayat ini tidak menyuruh secara mutlak. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tangan kalian. Ya, karena kalau seandainya cuma dikatakan basuhlah tangan-tangan kalian, masih menyisakan satu pertanyaan. Yang mana tangan yang dimaksudkan? Karena tangan seperti yang saya jelaskan tadi itu ada 3. Tangan sampai ke pergelangan, tangan sampai ke siku, tangan sampai, ya, seluruhnya ini. Nah, karenanya ayat ini membatasi dengan menyebutkan ilal marafiqi,
basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Untuk kita ketahui bahwa tangan yang dimaksudkan adalah dari ujung jari kita sampai ke siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, kedua tangan kita, ya, kedua tangan kita, wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai ke siku. Nah, wa anna haddahuma ilal mirfaqain. Ilal marafiqi, sampai ke siku. Ini ada dua kemungkinannya. Ya, ada dua lagi kemungkinannya. Saya kasih contoh jemaah sekalian. Umpamanya saya mengatakan saya mau ke goa. Saya mau ke goa. Nah, kalau kita lewat Hirtasning, ya, perbatasan Makassar Goa itu yang ada gerbang badinya itu, bukan patung badi ya, yang ada gerbang badinya itu, yang ada perumahan Citraland, ya, katanya, ya, sebelum nyebrang jembatan itu masih Makassar, ya, di seberang jembatan sebelah itu sudah masuk Goa. Nah, saya katakan saya mau ke Goa, Nah, ke Goa ini dari sisi bahasa jamaah sekalian, yang pertama, benar saya mengatakan ke Goa kalau saya pas berdiri di perbatasan itu. Saya pas berdiri di perbatasan antara Makassar dengan Goa. Maka ketika ada yang telepon saya, di mana? Saya katakan lagi di Goa. Padahal saya di perbatasannya Goa. Saya di perbatasannya Goa. Iya. Kemudian yang kedua, saya ke Goa, saya lewati perbatasan. Artinya perbatasan itu sudah jelas masuk dan lewat lagi. Nah, ketika ayat itu mengatakan ilal marafiqi, sampai ke siku, apakah maksudnya itu pas perbatasan? Pas perbatasan ini yang yang runcin-runcinya ini, ya. Di situ perumpamaan perbatasan Goa Makassar tadi, analoginya. Ya. Otomatis yang bahagian sini itu tidak basah. Yang bahagian sini setelah yang runcin-runcin ini itu tidak basah. Ya. Ataukah yang dimaksudkan ilal marafiqi, sampai ke siku, artinya dilewati yang runcing itu. Untuk dikatakan sebagai siku yang sempurna, itu harus melewati yang runcing itu, masuk di dalamnya. Nah, di sini dikatakan ilal marafiqi, sampai ke siku, sampai di situ maknanya ma'al marafiq. Ma'al marafiqi artinya termasuk di dalamnya siku secara keseluruhan. Siku secara keseluruhan. Jadi kalau kita berwudu, ya, kita kasih lewat, Pak. Kita kasih lewat. Ya, tidak juga sampai di ketiak, tapi yang penting lewat, ya, bahagian yang runcing itu. Kita lewat. Kapan dia hanya di pertengahan, berarti sama analoginya tadi itu. Kalau saya katakan saya ke Goa, tapi saya pas di perbatasan antara Goa dengan Makassar. Yang diinginkan ilal marafiqi dalam ayat ini, kita lewat perbatasan itu dan kita masuk ke wilayah Goa. Ya, katakanlah umpamanya kita sudah masuk di depannya Citraland ke sana. Nah, itu sudah masuk ma'al marafiqi, dan terkadang memang ila itu bermakna ma'a, bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Janganlah kalian memakan harta-harta anak yatim itu bersama dengan harta-harta kalian. Maksudnya jangan campur hartanya anak yatim dengan harta-harta kalian sehingga kalian mengkonsumsi, menikmati hartanya anak-anak yatim itu.
Wali annal wajiba la yatimmu illa bi ghasli jami'il mirfaqi. Jadi yang wajib itu jamaah sekalian adalah membasuh seluruh tangan sampai memasukkan siku, ya. Dan ini masuk dalam perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan ancaman. Namun dalam hadis itu jamaah sekalian, bukan siku yang Nabi sebutkan yang mendapatkan ancaman kalau dia tidak basah. Bukan siku. Akan tetapi yang Nabi sebutkan adalah mata kaki. Ya, yang Nabi sebutkan adalah mata kaki. Nabi bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit-tumit, ya, dan mata kaki yang tidak basah. Ya, neraka wail bagi tumit-tumit dan mata kaki yang tidak basah. Nah, sebagaimana hukumnya pada membasuh kaki, maka begitu juga hukumnya pada membasuh tangan. Artinya memang tidak ada mengatakan wailun lil wailun lil marafiqi, neraka wail bagi siku-siku yang tidak basah. Akan tetapi yang Nabi sebutkan adalah wailun lil aqabi minan nar. Dan karena hukumnya sama, sebagaimana kita membasuh tangan, maka kita juga membasuh kedua kaki. Maka ketika siku yang tidak basah itu pada dasarnya masuk juga dalam ancaman dalam penyebutan wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Kemudian selanjutnya dikatakan li'annal wajiba la yatimmu illa bi ghasli jami'il mirfaq. Ya. Kemudian jamaah sekalian, karena tangan ini ya berpasangan, ada kanan dan ada kiri. Ada kanan dan ada kiri. Maka yang mana yang kita mulai ketika kita membasuh tangan? Iya. Dalam hadis, tapi ini tidak berkaitan dengan wudhu saja. Tidak berkaitan dengan wudhu saja. Secara umum. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melakukan yang baik-baik dan itu sesuatu yang berpasangan, beliau memulai dari yang kanan. Beliau memulai dari yang kanan. Apa contohnya? Kita pakai sendal. Ya, ada kanan, ada kiri. Maka yang sunnah adalah kita mulai dengan kanan, kemudian kiri. Nah, kita pakai baju puja lengan 2. Kita mulai dari yang kanan, ya, kemudian kiri, ya. Kemudian kita berwudu. Ada tangan yang berpasangan, maka kita mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Itu dari sisi keutamaan dan keafdalan secara umum, bukan hanya berkaitan dengan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari yang kanan-kanan kalau sesuatu yang berpasangan dan baik-baik. Akan tetapi jamaah sekalian, andaikan ada orang yang memulai dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan, maka wudunya sah. Ya, ini bukan kita katakan bahwa jangan melakukan yang lebih dibawa ya keutamaannya. Tapi kita sekedar menjelaskan bahwa andaikan ada orang yang memulai dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan, itu tetap dia sah, ya, tetap dia sah, dia punya wudu. Kenapa? Karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Di situ tidak jelaskan tangan apa. Ya. Allah cuma mengatakan tangan-tangan kalian, maka di situ dapat difahami kita memulai yang kanan boleh, kita mulai yang kiri boleh, tapi alangkah lebih afdalnya kalau kita memulai yang kanan. Tapi bukan berkaitan dengan
wudhu saja. Ya, bukan berkaitan dengan wudhu saja. Sedikit tentang tangan itu jamaah sekalian. Jadi dalam hukum itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan sesuatu, akan tetapi hukumnya berbeda. Umpamanya dalam kaitan wudu, yang wajib kita basuh dan cuci adalah dari ujung jari-jari kita, selah-selah kita sampai ke siku, masuk di dalamnya siku. Itu dalam kaitannya dengan persoalan wudu. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini kita berbicara tentang andaikan hukum Islam itu diberlakukan. Allah berfirman, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Maka potonglah tangan-tangan mereka. Maka tidak boleh hukum yang berkaitan dengan wudu kita bawa hukum yang berkaitan dengan potong tangan. Ya, itu beda. Walaupun sama-sama menyebutkan tangan. Ya. Karena dalam wudu dikatakan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku, maka itu jelas dia batasnya sampai ke siku, maksudnya masuk ke siku. Tapi ketika Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka, di samping dia sesuai dengan yang sunnah, maka tangan yang dimaksudkan adalah sampai ke pergelangan. Sampai ke pergelangan. Jadi berkaitan dengan potong tangan, tangan yang dimaksudkan sampai ke pergelangan. Berkaitan dengan wudu, tangan yang dimaksudkan adalah memasukkan siku. Tangan yang dimaksudkan adalah memasukkan siku. Maka tidak boleh dicampur baur. Satu yang berkaitan dengan membasuh itu lain hukumnya. Satu yang berkaitan dengan tangan yang dipotong itu lain hukumnya. Masing-masing berdiri sendiri sesuai dengan batasan-batasan yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jamaah sekalian, poin yang ke-9, al-amru bimashir ra'si. Al-amru bimashir ra'si. Faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Jadi kalau mencuci atau membasuh itu ghasala, mencuci, membasuh. Tapi kalau mengusap itu masah. Apa bedanya antara ghasala dengan masah? Apa bedanya antara ghasala dengan masah? Ya, jadi jauh sekali perbedaannya. Kalau ghasala memang ada air yang kita ambil di telapak tangan kita, ya, di telapak tangan kita, kemudian kita basuh, kita punya tangan, wajah dan tangan. Adapun mengusap, ya, adapun mengusap artinya ketika kita punya tangan itu basah dan air melengket, kemudian kita sapukan, maka itu namanya mengusap. Itu namanya mengusap. Ya, jadi dia tidak sama hukumnya mengusap dengan membasuh. Ya, kalau membasuh memang harus ada air yang banyak, ya, ada air yang banyak, air yang mengalir. Yang kita simpan mungkin di telapak tangan kita, kemudian kita tempelkan ke wajah kita atau ke tangan kita. Ya, maka pada hari ini umpamanya ketika kita berwudu kan pakai keran. Ya. Memang itu ya kita istilahnya kasih lewat kita punya tangan itu. Kita punya tangan. Ya. Dan ini juga cara mencuci tangan ini kembali tadi, ya, itu tidak diatur. Mau dari sini mau ke sana tidak ada masalah, Pak. Ya, tidak ada masalah, ya. Jadi tidak dikatakan gini. Tidak, pokoknya cuci saja. Ya. Kemudian
mengusap kepala. Tentang mengusap kepala ini jamaah sekalian, ada dua cara. Ya. Cara yang pertama adalah seperti dalam perintah ayat ini, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, di antaranya yang disebutkan adalah tentang cara wudunya Utsman radhiyallahu taala anhu. Utsman salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Secara keseluruhan disebutkan bahwa ada sahabat yang melihat tata cara wudunya Nabi SAW, Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu dia katakan, begitulah cara berwudu Nabi SAW. Berarti ini dibantu dengan penjelasan hadis, di mana ya caranya adalah dengan mengambil air dan mengusapkan dari depan ke belakang, ya sampai ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan dan satu paket dengan daun telinga. Ya, jadi ini yang dimasukkan. Ya, satu paket dengan daun telinga. Ya. Oke, ke belakang, ya. Kemudian ke depan lagi, ya. Kemudian ini. Itu yang disebutkan dalam tata cara wudunya Utsman yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ya. Cara yang kedua yang paling terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka memahami biru'usikum, ba di situ mereka memahami dengan ba tab'idiyah. Apa itu ba tab'idiyah? Ba yang menunjukkan makna sebahagian. Bi ba'di ru'usikum, sebahagian kepala kalian. Maka dalam mazhab Syafi'i mereka membedakan antara mengusap ini bahagian ubun-ubun, kemudian tersendiri bahagian telinga. Ya, dan itu masing-masing 3 kali. Tapi kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tadi itu hanya menyebutkan 1 kali dari depan ke belakang, kemudian ke depan, kemudian itu juga yang disambungkan ke kedua daun telinga kita. Nah, 2 cara ini itu tetap diabadikan di dalam tata cara pelaksanaan wudu, ya, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Karena sesuatu yang diperbedakan itu tentu tidak bisa kita menghilangkannya, karena memang ada pendapat yang seperti itu di kalangan para ulama. Nah, sekarang jamaah sekalian, yang mana yang kita pilih, tentu saja ketika kita mengatakan yang mana yang kita pilih, kita bisa memilih salah satu di antara keduanya. Tapi ada namanya ketika ada 2 hal. Ada poin yang selanjutnya, ada langkah selanjutnya, namanya memilih. Ya, Ya, yang diistilahkan dengan mentarjih. Nah, kalau kita mentarjih artinya memilih, itu harus ada alasannya. Jadi yang pertama ada ayatnya. Kemudian yang kedua ada hadisnya yang menjelaskan tentang itu. Maka kita katakan yang didukung oleh penjelasan hadis itu nampaknya yang lebih kuat. Dan yang kita pilih, kalau kita padukan antara ayat dengan hadis, maka itu yang mengusap 1 kali dari depan ke belakang, kemudian kembali, kemudian 1 kali dengan kedua daun telinga kita. Tapi walaupun kita katakan ini yang rajih, ini yang kuat, tetap saja ini menjadi sebuah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sampai kapan itu jamaah sekalian? Sampai pada hari kiamat. Ya, jadi sampai pada hari kiamat. Dan memang kita ini jamaah sekalian, ya, memang kita ini sebagai orang yang mengajarkan fikih,
ya, kepada jamaah kita atau kepada murid kita. Kita akan memaparkan semua perbedaan-perbedaan itu. Kita akan memaparkan semua perbedaan-perbedaan itu. Setelah kita memaparkan perbedaan itu, kita punya hak untuk memilih salah satu di antara keduanya setelah mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Tapi setelah kita mengatakan kita pilih ini, tidak berarti bahwasanya yang kita tidak pilih itu istilahnya sudah kita keluarkan dari perbedaan pendapat para ulama. Tetap kita masukkan bahagian daripada perkara yang diamalkan oleh kaum muslimin di dunia Islam dengan latar belakang pemahaman yang berbeda di kalangan para madhab antara satu dengan yang lain. Selanjutnya jamaah sekalian, yang ke-10, annahu yajibu mashu jami'i li'anna al-ba'a laysa lit-tad'id wa innama hiya lil mulasaqah. Nah, ini poin yang ke-10 ini, inilah yang saya katakan ditarjih, dipilih, dikuatkan. Nah, kalau yang disebutkan oleh penulis tafsir ini seperti yang saya katakan tadi, masuk pada yang ke-10 bahwa yang wajib diusap itu adalah keseluruhan, dan wamsahu bi ru'usikum ya. Di sini dikatakan, dia bantah, itu bukan bermakna sebahagian. Ya, memang langsung dikatakan itu bukan bermakna sebagian. Wa innama hiya lil mulasaqah, tapi ba itu bermakna menempelkan. Ba itu bermakna menempelkan. Biru usikum. Nah, itu contoh daripada mentarjih, memilih salah satunya. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita setelah belajar tentang fikih perbedaan tata cara itu, ya, kita bisa mentarjih, kita bisa memilih sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Akan tetapi jamaah sekalian, tidak ada sebuah keharusan bahwa seorang guru ketika mengajarkan fikih kepada muridnya harus kita seragam semuanya. Itu tidak harus kita seragam semuanya. Walaupun antara murid dengan guru. Dan seperti itu yang kita lihat di kalangan para ulama dengan murid-murid mereka. Ya, kita lihat umpamanya. Sebenarnya imam yang empat mazhab ini, sebenarnya itu guru dengan murid, Pak. Mazhab yang tertua itu adalah mazhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah. Itu adalah mazhab yang tertua. Kemudian yang kedua datang mazhab Malikiyah yang dipelopori oleh Imam Malik. Dan Imam Malik itu adalah murid langsung daripada Abu Hanifah. Kemudian setelah itu datang Imam Syafi'i, mazhab yang ketiga. Imam Syafi'i itu adalah murid langsung daripada Imam Malik. Kemudian mazhab yang termuda, yang paling terakhir adalah mazhab Hanabilah yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan murid daripada Imam Syafi'i. Tapi keempat mazhab ini hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak diperbedakan dalam masalah-masalah fikih. Menunjukkan bahwasanya cara guru mereka ketika mengajar dulu memang tidak mengajarkan kepada muridnya itu untuk ta'assub dan mengkultuskan sang guru. Akan tetapi ada waktu tertentu untuk mereka belajar pada sang guru, baru setelah itu dia izinkan muridnya untuk dia pergi belajar di guru yang lain. Nah, ketika sang murid ini pergi belajar ke guru yang lain, mereka mendapatkan tambahan wawasan sehingga bisa terjadi perbedaan pendapat antara apa yang pernah diajarkan oleh gurunya dulu, kemudian sang murid tersebut ternyata dia pergi memperdalam ilmu, ya, tambahan. Dan ternyata salah satu di antara perkataan Imam Malik adalah beliau mengatakan, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila sebuah hadis itu adalah hadis yang sahih, maka itulah mazhab saya.
Kata beliau, apabila sebuah hadis itu sahih, maka itulah mazhab saya. Karena bagaimanapun juga Pak, namanya manusia itu pasti memiliki tingkatan-tingkatan ke dalam ilmu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita ketahui bahwasanya di zaman Abu Hanifah itu jauh lebih sedikit hadis yang beliau dapatkan ketika beliau di Irak dibandingkan dengan Imam Ahmad untuk seorang imam madhab yang mengambil ilmu dari 3 madhab yang sebelumnya itu. Iya. Maka pada dasarnya ketika muridnya itu menyelisihi sang guru, disebabkan karena dia berpendapat bahwa hadis ini yang lebih sahih, maka pada dasarnya itu mengikuti guru mereka, karena guru mereka mengatakan apabila sebuah hadis itu sahih, maka itulah mazhab saya. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita luruskan. Kadang-kadang ketika kita berguru kepada seorang guru, ya, dengan segala penghormatan kita, itu pada dasarnya hal yang kita anggap itu sudah sahih, kita anggap itu sudah kuat, maka seharusnya kita pegangi dan kita konsisten untuk memegangi daripada apa yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita. Tapi kalau seandainya suatu saat kita berjalan, ternyata kita mendapatkan sesuatu yang lebih sahih, yang lebih alternatif, maka bukan aib ketika kita meninggalkan pendapat lama kita dan kita berpindah kepada pendapat yang baru. Karena ar-ruju'u ilal haqqi wajibun, kembali kepada kebenaran itu adalah hukumnya wajib, kata para ulama. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ke-11, annahu yakfil mashu kaifa ma kana biyadaihi au ihdahuma. Ya. Jadi boleh kita mengusap, ya, bukan mencuci, ya. Boleh kita mengusap. Ya, boleh kita mengusap dengan dua tangan atau dengan salah satu tangan. Ya, bisa kita mengusap dengan dua tangan, ya, dua bersamaan sini, ya. Kemudian kembali ke depan, atau boleh dengan salah satu tangan. Nah, umpamanya di antara contohnya, kalau seandainya ada orang yang mungkin punya udzur, dia kesulitan, maka boleh tangan yang kiri ini dipakai juga untuk mengusap daripada telinga kanannya, ya, telinga kanannya. Tapi itu artinya dalam arti pendalaman-pendalaman yang asal itu adalah kita selalu mau yang lebih sempurna, mau yang lebih sempurna. Karena maksud daripada penjelasan ini ingin menjelaskan sedetil-detilnya bahwa seperti itulah hukumnya. Kemudian pelajaran yang ke-12, annal wajiba al-mashu falau ghasala ra'sahu wa lam yumirru yadahu alaihi lam yakfi li'annahu lam ya'ti bima amara Allahu bihi. Jadi dalam kaitannya kasus tentang mengusap kepala ini, memang yang wajib itu adalah mengusap, ya, yang wajib itu adalah mengusap, menempelkan kita punya tangan, ya, di kepala kita, mengusap kepala. Dikatakan di sini, maka andaikan dia cuci kepalanya, tapi dia tidak sapu, maka itu tidak sah. Umpamanya ada orang yang wudu, ya, langsung dia dibawa keran, ya, langsung dia cuci begini. Pokoknya kayak mandilah, ya, tapi dia tidak sentuh, maka tidak masuk dalam kategori wamsahu, ya, biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Ya, begitu penjelasannya. Pelajaran yang ke-13, al-amru bi ghaslir rijlaini ilal ka'bain. Perintah untuk mencuci kedua kaki, seluruh kaki sampai ke mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah,
Sebagaimana kita mengatakan ke siku, maka sebagaimana siku itu dimasukkan semuanya, maka ilal ka'bain, ke mata kaki, itu juga hukumnya seperti itu, dimasukkan semuanya. Jadi jangan pada bahagian mata kaki itu pas pertengahannya yang menonjol saja, tapi dikasih lewat di atas. Dikasih lewat di atasnya, karena sebagaimana perkataan kita sampai ke siku, demikian pula perkataan kita sampai ke mata kaki. Dan inilah yang kita katakan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak basah, bagi mata kaki yang tidak basah. Kenapa Nabi menyebutkan itu jamaah sekalian? Karena inilah anggota wudu yang sering sekali kita menggampang-gampangkannya. Kalau kita tidak istilahnya penuh kesungguhan, itu bisa ada bahagian yang tidak basah, Pak. Ya. Jadi mohon maaf, Pak, ya. Kita ketika membasuh dan mencuci kaki, ya. Itu tidak cukup karena bilang adanya air keran sekarang ini, ya. Biar itu sampai keran dibuka full, tapi cuma ya begini-begini saja, Pak. Ya, tapi begini-begini saja. Itu tidak cukup itu. Harus kita pakai kita punya tangan, ya. Gosok semuanya. Ya, semuanya. Ya, digosok. Tidak ada yang tersisa, Pak. Tidak ada yang tersisa. Jadi tidak cukup itu begini-begini saja, ya. Biarkan dia sedikit air yang keluar dari keran, tapi kita basuh dibantu dengan tangan kita, itu jauh lebih meyakinkan dibandingkan buka air, ya. Dan ini juga ada hal yang perlu untuk kita ingatkan, ya. Nabi SAW itu mencontohkan bahwa janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan air, walaupun kalian berada di tengah sungai. Ya, kalau kita pikir, kenapa apa salahnya kita berlebihan, terserah kita. Ini sungai kan, bagaimana? Tetap dia mengalir. Kalau saja sungai yang Nabi larang untuk kita berlebih-lebihan, maka apalagi ya yang air yang terbatas, Pak. Ya, seperti air PDAM ini dibeli. Maka ya kadang-kadang kita lihat itu ada orang, Pak, pokoknya full itu dia buka itu, masya Allah, kayak seperti air mancur. Ya, ya. Ada itu orang-orang yang saya lihat, Pak, masya Allah, saking apa namanya, ingin yang sunnah. Jadi bayangkan itu kalau dia berudu, Pak, ya ada begitu. Berudu, dia buka, ya kalau sudah dapat dia tutup lagi, Pak. Dia tutup lagi. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat itu, berapa sih yang digunakan itu? Tapi karena dia ingin tidak mubadzir, wala tubadzir tabdzira. Ya, sedikit saja. Dan saya pernah melihat di YouTube itu, Pak, cara mencontohkan berudu dengan air satu gelas itu, satu gelas plastik itu. Ya, satu gelas. Itu ternyata cukup itu, Pak. Ya. Ternyata itu cukup dan semua basah, Pak. Ya, semua basah. Jadi kalau cara kita berudu yang benar, Pak, walaupun dengan satu gelas itu, air gelas itu cukup. Ya. Tapi kalau tidak benar cara kita berudu, biar satu ember tidak cukup. Ya, biar satu ember tidak cukup. Ya, ini juga untuk mengurangi bebannya pengurus masjid, biaya-biaya itu, Pak. Sama semuanya. Ya, lampu apa dan lain sebagainya. Kita belajarlah untuk istilahnya ya tidak mubadzir dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam ya agama kita. Kita sudah sampai pada poin yang terakhir, ya, dari membasuh kedua kaki, ya. Namun ya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudhu ini, karena pengganti daripada wudhu itu adalah masuk dalam perkara tayamum yang juga akan disebutkan di dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Mungkin karena ini berkaitan dengan fikih, Pak, ya saya kasih kesempatan satu orang kalau ada yang mau bertanya tentang masalah ini. Ya, biasanya kalau masalah fikih itu butuh ada diskusi-diskusinya. Ada yang mau bertanya? Satu orang saja. Oh ya, Pak Zikir.
Kalau laki-laki dengan perempuan, Iya. masa ke perempuan juga begitu. Iya. Jadi kalau perempuan itu, iya. Kalau perempuan itu dia cuma mengusap pada bagian atasnya saja. Pada bagian atasnya, iya. Kalau agak pendek rambutnya bisa ambil dari belakang, tapi dia tidak sama simpelnya dengan laki-laki. Dia tidak sama simpelnya, tapi apa caranya? Ya ruhnya itu sama. Ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hanya perempuan itu karena panjang rambutnya, maka memang yang diusap itu adalah pada bagian atas saja. Ya, jadi bukan bilang harus air itu sampai ke masuk ke apa namanya kulit kepala kita. Ya, akan tetapi memang pada bagian atas rambut saja yang berada pada bagian atas. Ya, cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah sekalian. Ingat ya, sekarang pelajaran yang ke-13. Ya, masih banyak ya. Insyaallah. Demikian jamaah sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.